Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dauma Sita, NIM 2023-3016 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tab page layout yang terdiri dari grup themes, grup page setup, grup page background, dan grup paragraf dan grup arrange. Themes itu digunakan untuk mengatur tema lembar kerja. Kita bisa memilih salah satu template tema yang sudah tersedia di perpustakaan Microsoft Word, atau kita juga bisa membuat tema sendiri dalam dan menyimpannya di komputer. Berikut pilihan dari menu themes. Kita juga bisa menggunakan dan selanjutnya ada colors yang digunakan untuk mengatur atau memilih warna pada tema terpilih. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan untuk menu colors. Dan selanjutnya ada font yang tombol ini digunakan untuk mengatur atau memilih jenis huruf pada tema terpilih. Ada office, kita ambil beberapa dokumen dulu untuk dijadikan sebagai contoh. Di menu fonts ini kita bisa menggunakan calibris. Selanjutnya nah, ini tampilan dari menu font. Yang selanjutnya ada efek. Tombol ini digunakan untuk mengatur efek objek yang berbasis shape. Menu-menu yang terdapat di pilihan menu efek ada office, efek, aspek. Selanjutnya kita masuk pada grup page setup. Yang pertama ada margin yang digunakan untuk mengatur ukuran batas-batas lembar kerja. Kita bisa menggunakan 1,27 cm. Nah, tampilannya seperti ini. Misalnya untuk 2,54. Dan selanjutnya ada orientasi. Orientasi ini digunakan untuk mengatur orientasi atau tata letak lembar kerja. Orientasi ini ada menunya terdiri dari dua, ada portrait dan landscape. Portrait ini digunakan untuk menegakkan
lembar kerja Microsoft Word, dan landscape digunakan untuk memiringkan lembar kerja Microsoft Word. Nah, portrait dan ini landscape. Dan selanjutnya ada size yang digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja. Biasanya di Indonesia kita memakai ukuran yang A4 dan F4. Misalnya untuk A4, ukurannya seperti ini, tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Untuk untuk posisi bisa kita atur di sini. Nah, selanjutnya itu ada menu dari kolom. Kolom itu sendiri digunakan untuk selanjutnya ada kolom, digunakan untuk membuat kolom teks menjadi 2 kolom atau lebih. Misalnya kita menggunakan 1 kolom, jika diinginkan juga bisa menggunakan 2 kolom. Nah, seperti ini, dan pilihan menu selanjutnya ada 3 kolom. Selanjutnya ada break yang digunakan untuk mengatur jenis pemisahan halaman dan kolom teks. Baiklah, kita contohkan dari teks. Jadi dia akan secara otomatis menambah halaman baru atau halaman selanjutnya. Jika kita menggunakan continuous, nah seperti ini tampilan dari kolom, menu dari kolom. Selanjutnya ada line number yang digunakan untuk menambah atau memberikan penomoran di setiap paragraf. Ya, selanjutnya ada hyphenation yang digunakan hyphenation ini digunakan untuk membuat pemisahan suku kata di akhir baris teks dengan tanda hubung secara otomatis maupun manual, sehingga teks atau paragraf memiliki jarak antar kata yang seragam. Nah, ini menu pilihan dari hyphenation. Selanjutnya ada grup yang selanjutnya itu grup text background yang terdiri dari watermark. Watermark ini digunakan untuk
grup pada background ini, yang pertama itu ada watermark yang digunakan untuk memberikan tanda air di belakang konten pada lembar kerja. Nah, ini pilihan dari watermark itu ada confidential, ada donut kopi. Kita juga bisa menambahkan mengatur ulang dari kostum watermark. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada text color yang digunakan untuk memberikan warna latar belakang pada lembar kerja. Jadi kita contohin warna hitam, ada warna merah. Nah, ini pilihan dari text warna. Dan selanjutnya ada text borders yang digunakan atau berfungsi untuk membuat atau mengatur garis tepi di sekeliling lembar kerja. Nah, ini pilihannya, misalnya kita menggunakan garis putus-putus. Nah, misalnya garis tepi di sebelah kanan dihilangkan, bisa juga. Terus yang garis tidak putus-putus, kita juga bisa menambahkan gambar di garis. Misalnya kita menggunakan gambar misalnya gambar pensil, kita klik dan selanjutnya akan muncul. Nah, seperti ini. Di sekeliling tepi-tepi lembar kerja terdapat gambar menulis, atau masih banyak lagi gambar yang lainnya yang ada di text borders. Selanjutnya ada indents. Kita kembalikan dulu. Ada indents untuk mengatur digunakan untuk mengatur batas kiri ataupun batas kanan, left and right, pada teks atau paragraf terpilih. Misalnya 2,3 cm, itu kembalikan lagi jadi 0. Selanjutnya ada spasi. Nah, ada yang spasi sebelumnya dan spasi setelahnya, yang digunakan untuk mengatur jarak satu paragraf. Di paragraf ini terpilih dengan paragraf sebelumnya atau before and after. Selanjutnya ada grup posisi dengan urap. Tag ini baru akan diaktif bila dimasukkan gambar. Nah, sekarang kita masukkan gambar terlebih dahulu. Kita ambil gambar misalnya kita terlebih dahulu harus memasukkan gambar biar menu yang ada di posisi dan wrap tag aktif. Nah, kita masukkan gambarnya ini. Nah, ini kan sudah aktif tuh. Kita bisa mengatur posisi secara otomatis. Kita klik aja di atas. Nah, bisa menutupi
tulisan. Selanjutnya untuk wrap text, misalnya kita menggunakan in front of text, dan misalnya kalau kita menggunakan behind text itu gambarnya tidak menutupi tulisan, jadi kita bisa menggunakan behind text untuk membuat latar belakang dari misalnya membuat makalah. Bisa juga menggunakan gambar di belakang. Wrap text ini digunakan untuk mengatur posisi objek terpilih berada di antara teks atau paragraf pada lembar kerja. Selanjutnya ada bring forward yang digunakan untuk mengatur posisi objek terpilih berada di depan objek lainnya. Ini kita klik dulu, ada bring forward dan bring to front. Selanjutnya ada send backward yang berfungsi untuk send backward ini digunakan untuk mengatur posisi objek terpilih berada di belakang objek lainnya. Nah, kalau di bring forward ini, posisi objek ini terpilih berada di depan objek, dan kalau send backward digunakan untuk mengatur posisi objek terpilih berada di belakang objek lainnya. Yang selanjutnya ada selection pen. Selection pen ini digunakan untuk menampilkan panel pemilihan objek sehingga mempermudah memilih beberapa objek. Dengan tombol ini kita juga bisa menyembunyikan atau menampilkan objek dalam lembar kerja. Nah, ini tampilan dari selection pen. Yang selanjutnya ada Elegant. Elegant ini digunakan untuk mengatur posisi objek terpilih atau menyelaraskan sudut beberapa objek yang dipilih. Dan selanjutnya ada group. Group ini digunakan untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu objek. Dan terakhir ada rotasi. Rotasi ini digunakan untuk memutar atau membalikkan objek terpilih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.